Oke, nah para koi lover tercinta dan pecinta koi pada umumnya dan blessed people semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan Adi Kurniawan saya. Nah di sini kita Norma saat ini ada di Kota Pekalongan ya. Nah, ya Kota Batik nih, kota yang sebetulnya dari Semarang berapa jam ya berarti tadi ya? 2 jam. 2 jaman setengah lah ya, nggak terlalu jauh. Nah sebetulnya saya pengen sedikit flashback cerita Norma. Sebetulnya proyek kolam ini sudah kita mulai dari awal tahun. Nah, cuman kan yang saya selalu bilang bahwa kalau kita membangun sebuah kolam koi di rumah yang baru juga, itu kita nggak bisa finishing sampai final karena kita takut nanti saat kolam sudah finishing, isi air, isi ikan, segala macam, material-material masuk, finishing sekitar ini tuh nanti malah membahayakan kolam ini sendiri gitu. Jadi sempat kita stop saat itu sampai konstruksi udah selesai, belum di finishing seperti ini, kita tunggu sampai finishing di area ini kelar dulu. Nah sekarang ini sudah kelar nih. Nah sedikit saya akan jelaskan spek kolam ini. Ini kolam ini garis besarnya panjangnya ini kurang lebih hampir 7 meter. Ya, secara kriteria panjang seperti yang saya pernah jelaskan di setiap vlog-vlog kolam kita, usahakan minimal panjang kolam itu adalah 5 meter. Jadi ini 7 meteran kurang sedikit sudah sangat mencukupi. Nah kemudian total lebar filter dengan kolam ini itu kurang lebih 4 meter. Nah itu juga sudah masuk kriteria, kan saya pernah bilang minimal lebar dengan filter itu 2,5. Itu minimal loh. Minimal itu pun sebetulnya saya kurang sedikit rekomendasi kalau bisa di atas 3 lah. Nah ini makanya kemarin kita tarik jadi 4 meter. Nah sehingga nanti Norma, ini posisi ini salah satu ini di belakang kita ini nanti ruang keluarga. Nah kita nih keluarga atau yang customer yang di sini nanti bisa menikmatin langsung melihat sudut di sebelah lurus mata saya ini. Nah nanti saya akan jelaskan kolam ini bisa dinikmati dari 2 sisi atau set view-nya ada 2. Ya meskipun bukan set view yang kaca, tapi saya akan jelaskan sedikit speknya. Nah kemudian standar bottom drain ini kita menggunakan pipa 4 in karena memang kita kepengen ngejar flow-nya ini cukup gede, dan saya ingin sedikit jelaskan ini kolam ini nantinya untuk yang ikan predator. Mungkin ini salah satu kolam atau pertama yang kita buat yang customer request untuk ikannya jenis predator. Nah, itu konsep, ya. Konsep kolam koi sama predator ya? Yes, jadi gini, garis besarnya ya gini, pada prinsipnya kan sebetulnya mau predator, mau ikan koi segala macam ini kan berbicara kesehatan air, betul ya? Nah, sehingga kalau berbicara kesehatan air, sebetulnya standar filterisasi, standar mechanical, biologis atau chamber untuk kolam koi, itu sudah di atasnya predator. Karena predator ini sebetulnya ikannya ini kalau istilahnya ini lebih tahan banting daripada koi. Jadi kalau standar yang kita bikin untuk koi itu aman, untuk predator harusnya jauh lebih aman. Paham ya maksud saya ya? Memang saya terus terang ini baru proyek pertama yang nantinya akan diisi ikan predator. Tapi saya udah perhitungkan semua, dan tadi kita diskusi dengan customernya juga masalah nanti ada dikasih makanannya yang ikan mentah, daging mentah, sisa makanannya seperti apa. Nah itu nanti kuncinya di chamber mekanik. Bedanya begini teman-teman, kalau chamber untuk mekanik yang koi, sisa kotorannya itu kebanyakan hanya sisa kotoran ikan sama makanan. Sedangkan makanan koi itu ibaratnya sisanya itu jauh lebih ringan daripada ikan predator yang tadi saya bilang bahan-bahan mentah-mentahan atau daging-dagingan. Jadi nanti chamber 1 ini yang di bawahmu persis ini Norma, ini nanti kita rapetin sikat brush, ini yang mesti sering dikontrol atau dibersihin. Atau backwash makanan yang tadi ya. Kalau masalah kejernihan air, kemudian softnya, beningnya, saya berani jamin hasilnya akan seperti standar-standar yang kolam kita bikin semua. Nah chamber ini saat ini kita buat ada 1, 2, 3, 4 chamber plus 1 air bersih. Jadi chamber pertama yang paling besar ini kita kasih mechanical dengan pertimbangan tadi komposisinya paling besar supaya kotoran-kotoran hard terutama dari sisa makanan ikan predator ini bisa nyangkut semua di chamber 1. Tidak lolos ke chamber 2. Nah chamber kedua kita isi nanti dengan mechanical jet mat. Jet matnya kita pakai spek yang bagus dari Matala punya atau bukan jet mat yang biasa. Tapi sekali lagi teman-teman mau pakai jet mat merek apa, kualitas seperti apa, sebetulnya itu tidak terlalu prinsip. Nah yang ketiga nanti kita kasih biologis. Biologisnya ini biostone atau batu apung, bisa juga biocube. Nanti kita lagi sedang ajuin RAB-nya, tinggal customer nanti mau milih yang kemana. Yang keempat sama biologis juga. Nah yang kelima itu pompa, air bersih dan segala macam, output balik ke kolam, air terjun. Nah sekarang kita bahas air terjun.
Ya, itu sisi sebelahmu tuh, bawah. Yes, ada pipa keluar. Nah, di situ air terjunnya nanti kita akan bikin konsep minimalis. Tentu saja minimalisnya bukan yang kaku. Nanti kita akan menyesuaikan juga dengan dinding desain rumah ini yang memang konsepnya natural. Jadi kolam ini mirip dengan kolam blok L yang lagi kita bangun nih. Naturalnya ada, minimalisnya ada, seperti itu. Nah, tapi saya jamin nanti desainnya ini dan konsepnya ini berbeda jauh dari yang Puri. Makanya kan saya selalu bilang bahwa semua customer blast kolam yang kita bikinin selalu desain, estetika, dan finishing itu kita bedakan. Harapan kita semoga kita ini selalu bisa membuat kreasi desain maupun finishing ini yang berbeda dengan keunikan dan ciri khas di setiap kolam-kolam customer atau di rumah customer masing-masing. Beda-beda ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini gini nih, saya sedikit jelasin ya. Makanya tadi kan saya agak cerewet ngobrol dengan tim leader kolam kita di sini, customer juga saya jelaskan. Meskipun kita nikmatin utama dari sudut sini, ya, tapi air terjunnya itu nanti flow-nya itu ke sana, yang ke pintu kamu keluar itu, ngalirnya airnya. Oh, berarti dari sini kegeser ke... Betul. Nah, tapi kalau kita buat air terjunnya itu kotaannya cuman habis di bawah tiang itu, bagian sininya kan kosong, jelek. Oh, iya. Makanya nanti bentuk air terjunnya kita bikin letter L. Nah, itu sekali lagi masalah feeling, masalah art, masalah estetika. Nanti teman-teman mungkin kalau sudah kurang lebih nanti air terjunnya udah jadi konstruksinya, vlog berikutnya mungkin ngerti yang saya maksud. Artinya gini, memang sisi keluar air terjunnya yang sebelah sana, tapi penampakan bentuk air terjunnya ini seperti letter L. Jadi dari sini kita lihat ibaratnya bendungan air terjun, dari sisi sana juga kita lihat bendungan air terjun. Tapi airnya hanya keluar dari sisi sebelah sana. Yang sini ini variasi doang nih intinya. Agak variasi, tidak kita isi air, tidak kita isi media. Fungsi waterfall atau output utamanya tetap di sebelah situ yang ada tiangnya keluar itu. Mungkin di zoom biar teman-teman lihat. Gitu. Nah, terus yang kedua, Pak, ini kok kolamnya kok bentuknya nggak kotak 100%. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita menyesuaikan dengan lokasi dan permintaan dari customernya. Kamu lihat nih ada tiang pancang untuk nahan lantai 2 dan 3 segede ini. Kalau ini dibobok kan nggak mungkin gitu loh. Saya makanya kan selalu bilang bahwa kalau kita ini membuat kolam, orang sipil saya, ibaratnya orang saya di lapangan, itu juga memperhitungkan aspek-aspek rumah di sekitar ini. Nggak berani kita asal berani sembarangan bobok atau bangun. Jadi makanya bentuknya agak kepotong tiang itu sedikit, seperti letter L, karena memang ini sudah bawaan dari rumah ini, ada pondasi dan tiang pancangnya. Termasuk yang bawahnya. Nah, bawahnya ini saya kasih tip teman-teman. Memang kalau teman-teman lihat ini kan seperti banyak patahan atau apa ibaratnya trap-trapan tuh. Itu belum finish. Nanti kita finishin, kita landein. Jadi nanti seperti tidak ada ketemu sudut yang siku matah-matah. Supaya nanti kotoran dan lain-lain itu nggak ada yang nyangkut, kedorong arus, kedorong aerator yang sudah kita setting tetap bisa masuk ke titik bottom drain. Nah, sekarang kita bahas lagi bottom drain yang seringkali teman-teman ini kelewatan. Bottom drain kita pakai 2, masing-masing 4 in. Kemudian skimmer ada 2 titik juga. Aerasi ada 1 yang di bawah air terjun itu, yang ada pipa nge-L keluar, nanti kita setel ya. Kemudian arus ada 2, itu arus atas, sini arus atas bawah, itu arus atas, arus bawahnya yang kecil itu. Ya. Nah, nanti sehingga kolam ini itu akan airnya ini berputar atau ibaratnya circle-nya ini bisa searah jarum jam. Dan sekali lagi teman-teman, arus itu fungsinya bukan hanya sebagai suplai oksigen. Arus itu yang paling penting untuk circle kolamnya, supaya airnya ini softnya bisa bagus. Dan yang kedua untuk dorong kotoran-kotoran yang ada di bawah maupun di atas, sehingga bisa masuk ke bottom drain atau masuk ke skimmer. Terjadi nanti sistem filtrasi yang sempurna, seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa ini, ya, mumpung ini saya tunjukin bedanya sebelum dipingul sama belum dipingul. Ini sudut-sudut kolam nih, normal kamu shoot agak dekat. Ini kita saat ini baru acian halus. Nah, ini belum finish. Nanti ini kita pingulin. Oke. Ya, nanti kita buat ya bulat supaya circle-nya air yang tadi kena arus, kedorong arus itu bisa lebih ibaratnya lebih lancar. Nah, kadang banyak saya lihat beberapa kolam yang sudut matinya ini lupa dipingul. Ya, lah Pak, kacek segitu tok nggak kerasa Pak Ade. Oh iya, tapi nanti kalau kamu perhatiin yang air sudut-sudut yang siku matah begini, pasti banyak dead waternya. Itu makanya kita selalu akan pingulin atau akan dibuat oval seperti itu. Nah,
Sebetulnya kalau sudah di tahapan konstruksi seperti ini cepat Norma. Kira-kira harusnya seminggu, tadi kan saya udah kasih jadwal customernya, kurang lebih seminggu sampai 10 hari ke depan ini kolam sudah running. Tapi ada tapinya Norma. Kalau kamu lihat finishing acian kita, nih kamu lihat ya, ini sangat benar-benar kita perhatikan kerapiannya. Bukan hanya di bagian kolam yang nampak mata, sampai nanti di dalam chamber nih, lihat nih. Yuk kita ke sini. Chamber ini aciannya, levelnya itu sama dengan bidang kolam. Nah, kadang ada beberapa kontraktor yang chambernya kan nggak kelihatan, udahlah finishingnya cepet-cepet asal-asalan aja. Ya ini levelnya, makanya dia bilang kok aciannya di chamber kok halus juga kayak kolam. Oh iya, memang standar kita seperti itu. Jadi kalau saya mau itu chamber yang kelihatan mata atau nggak kelihatan mata, tetap kita bikin serapi mungkin, sebersih mungkin. Ini nanti masih ada sika, masih ada cat. Jadi nanti akan halus sekali. Termasuk double wall yang level 1 kita udah sering bikin kan videonya. Nanti yang level 2 dicetak di luar yang gantung, itu juga finishingnya nanti rapi semua tuh, halus semua tuh lihat. Nggak ada yang acian kasar, apalagi kita bikin sekatnya cuman pakai kaca, pakai keramik gitu ya. Itu sorry sekali lagi, bukan berarti saya mengatakan itu salah ya, tapi standarnya di Blaze seperti ini. Makanya saya selalu bilang dengan customer, kayaknya ini tinggal perapian sepele, tapi jangan diburu-buru. Karena ini salah satu pekerjaan seni atau terberatnya di finishing. Iya, nah sedangkan kalau Blaze ini, makanya tadi kamu lihat saya agak cerewet kan, tadi ada sedikit yang kurang presisi, saya minta dipatahin, diratain, itu sudut yang situ saya nggak mau, intinya nanti dindingnya itu lebih tinggi dari teras atau pintu keluar ini. Itu semua itu harus kita perhitungkan, karena sekali lagi nanti kita memikirkan customer yang menikmatin kolam ini, sehingga waktu ngelihat kolam ini saya nggak mau merusak desain rumah yang sudah ada, paham ya? Makanya kalau saya selalu diminta untuk bangun di sebuah kolam, baik itu rumah baru ataupun rumah lama, setelah kita deal secara RAB, kurang lebih gambarannya kasar nih kita sudah deal, saya tetap minta survei ke sana. Kenapa? Saya perhatikan aspek-aspek di sekitarnya. Gitu. Memang kebetulan Blaze itu konsennya ke sana, tapi sekali lagi kalau memang tidak memikirkan pun sebetulnya nggak apa-apa gitu loh. Sekali lagi kan ini hanya masalah standarisasi dan spek atau sesuai dengan ibaratnya ya kemauan customer maupun dari kita sebagai kontraktornya ya gitu. Nah nanti mungkin ini akan jadi satu kolam yang unik. Jadi mungkin selain standar semuanya kolam koi, tapi isinya ikan predator. Nah nanti tunggu aja teman-teman, nggak lama lagi kita akan running yang kolam ini. Dan ada satu kolam lagi di depan nih. Oke, ini ada 2 nih. Kebetulan sebetulnya mau 3 nih customer ini, cuma saya ngomong udah 2 dulu lah ya. Bukan saya nggak mau terima proyek lagi atau apa, tapi kan maksud saya juga 2 ini dicoba dulu. Nanti kalau memang mau nambah, ternyata rencana memang ada di rumah yang satunya lagi, itu nanti juga pengen dibikin kolam koi. Tapi yang penting kita fokus dulu di yang lokasi ini, kebetulan rumah baru. Jadi kolam yang pertama yang kondisinya lebih besar ini sudah finishing tahap akhir, ini nantinya untuk ikan predator. Nah sekarang yang unik, kita akan lihat kolam koinya, konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa, dan letaknya di mana. Ini yang seru nih yang depan yang koi. Yuk kita lanjut yuk. Nah oke, ini tadi kita udah keluar dari garasi. Nah teman-teman, yang kolam koi ini yang unik. Jadi dia letaknya tepat di pintu utama masuk rumah ini. Wah Pak, terus lewat mana Pak kalau ada filter sama kolamnya? Nah inilah nanti kita akan permainan finishing. Jadi ini filter ini letaknya tepat di depan pintu masuk. Kita nanti akan bikin seperti seolah-olah ini nggak ada filter. Jadi ini nanti seperti bentuknya seperti teras ini. Tapi kita finishing dengan wooding panel kayu, dan tangganya ini nanti kita bikin di sini. Tangganya juga tadi saya ngobrol dengan, jadi gini teman-teman. Kalau kita membangun sebuah kolam di rumah baru, itu kan intinya estetika rumah ini kan sudah ada desainnya atau sudah ada arsiteknya. Kita nggak boleh sembarangan Norma. Makanya segala sesuatu yang mau saya bikin, ukurannya, lebarnya, konsepnya, finishingnya, itu kita harus bicarakan di depan dulu. Saya tuh tipe orang yang memang harus kita planning dulu. Di planning aja kadang bisa meleset, paham ya maksud saya? Apalagi kalau kita tanpa planning gitu. Nah, jadi ini konsepnya yang unik adalah kita ini seperti nanti saat lihat kolam ini kayak nggak ada filternya. Karena nanti filter ini akan kita finishing dengan kayu, kemungkinan kayunya kita pakai ulin yang bagus. Jadi seolah-olah ini cuman kolam doang, terus teras masuk rumah, gitu. Nah,
Ya, tapi ini memang sedikit lebih kecil dari yang belakang. Lebarnya ini sekitar kurang lebih 2,5 meter. Yang seperti tadi saya bilang minimalnya dapat. Panjangnya ke sana totalnya dari filter ke sini 7 meter lebih. Jadi ini lebih memanjang. Kalau yang tadi lebih melebar. Seperti itu. Nah, ini nanti untuk koi. Kenapa kita pertimbangkan ini lebih cocok untuk koi? Karena kamu lihat shoot sinar mataharinya nih, lihat. Sore aja dia masih dapat. Gitu loh. Dan saya suka sekali kalau kolam koi ini memang sinar matahari ini sebaiknya memang kita harus pikirkan juga. Nah, kalau ini Kode mau dibikin konsep apa ini? Ini minimalis juga. Minimalis. Tapi kalau kamu lihat kita akan ngikutin finishing dari ornamen-ornamen rumah atau bagian depannya ini. Ada naturalnya batu alam, ada minimalis marmernya juga. Nah, kemudian dipadu dengan kayu-kayuan supaya matching dengan pintu, dengan kusen jendela juga. Jadi intinya ini nanti yang untuk kolam koi di depan rumah, yang belakang untuk predator. Nah, ini memang baru 70% nih. Kemungkinan sih paling ya ini perkiraan 2 mingguan lebih sedikit lah. Udah bisa lebih cepat yang belakang dulu ya. Memang karena permintaan dari customer kepengennya yang belakang yang running dulu. Setelah belakang running beres, kita langsung lanjut yang ini untuk finishing dan estetikanya. Nah, nanti tunggu aja teman-teman. Memang ini kalau biasanya saya kan selalu bilang ya, makanya kalau di sebuah kolam kita bikin vlog, kalau masih 60-70% itu masih berantakan. Dalam artian berantakan, bentuk desainnya, finishingnya belum kelihatan. Nah, target saya untuk di kolam di Pekalongan, customer Pekalongan ini kita nanti butuh 3 vlog lah, atau 3 sesi. Ini sesi yang pertama, sesi kedua nanti sudah finishing semua, persiapan install media atau kemudian rendaman, sesi ketiga sudah running dan masukin ikan, seperti itu. Ya, nah terima kasih sekali teman-teman yang selama ini sudah banyak mendukung, terima kasih juga kepada seluruh customer Blaze. Ya, terima kasih sekali yang sudah mempercayakan kolam-kolam kesayangannya untuk ke Blaze Koi atau Blaze Group. Dan kita akan terus berkaya dan kita tahun-tahun depan pun sudah beberapa desain-desain saya siapkan. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka minimalis atau suka natural, saya tuh kadang kalau nganggur tuh udah suka oret-oret kan. Kadang saya kan sama Aan, sama Bambang itu pas ini kalau gini. Jadi kadang itu desainnya, konsepnya saya udah ada, tinggal nunggu siapa yang mau dibangunin gitu. Nah, tinggal saya ajuin, mau nggak Pak spek kayak gini atau finishing kayak gini. Kalau nggak suka ya kita nanti baru rubah lagi. Ini nanti untuk yang kolam lain. Tapi memang kita ini makanya selalu ngomong kan bahwa kalau bagi saya membangun sebuah kolam ini adalah karya seni. Makanya saya kepengen memberikan yang terbaik, baik secara sistem filternya, sistem kolamnya, finishing estetikanya, dan juga supaya melihatnya dari sisi rumah yang kita harapkan ini bisa maksimal untuk si customer atau yang punya rumah. Ya ini sorry ya saya pakai masker karena agak nggak enak, Norma. Agak sedikit batuk-batuk ya, jadi kemarin ada yang komen, Pak kalau bisa maskernya dilepas. Ya saya tujuannya untuk safety aja lah, apalagi kan kamu juga ibaratnya sering mobilitas tinggi dengan saya, ya minimal kalau pakai masker kan saya batuk apa segala macam itu bisa tercover lah seperti itu. Tapi intinya saya doakan buat teman-teman Blaze People semuanya sehat-sehat terus, sejahtera terus dimanapun berada. Terima kasih sekali yang sudah mendukung kami dan sampai ketemu nanti, tunggu vlog-vlog kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, karena like Anda, comment Anda, subscribe Anda sangat berarti buat kami. Terima kasih, sampai ketemu, bye-bye.